Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online, sejarah Andalusia yang saat ini berada di wilayah Spanyol mencatat masa kejayaan umat Islam dan para ulamanya selama hampir 800 tahun. Telah menjadi sunatullah bahwa negeri yang kuat kemudian menjadi lemah karena ditaklukkan oleh negeri lainnya. Begitu juga dengan kebesaran Islam di Andalusia. Di sisi lain, kelemahan negeri Muslim umumnya disebabkan oleh banyaknya kemaksiatan, pengkhianatan, akhlak buruk dalam diri penguasa dan rakyat. Hal ini menyebabkan berkurangnya keberkahan dan melemahkan kekuatan sebuah negeri. Dalam sejarahnya, Andalusia telah melahirkan sejumlah intelektual, ulama, pejuang, dan orang-orang saleh. Para ulama ini tersebar di Toledo, Zaragoza, Malaga, Cordoba, Granada, dan daerah lainnya. Di antara ulama dari Toledo adalah Al-Qadi Abu Al-Qasim Sya'id bin Ahmad bin Abdurrahman bin Sa'id Al-Andalusi. Meskipun berasal dari Cordoba, ia menjadi figur terkemuka di Toledo dan dapat dianggap sebagai ahli sejarah terkemuka pada masanya. Ia dikenal memiliki wawasan yang luas, kecerdasan yang luar biasa, serta penguasaan yang mendalam dalam ilmu riwayah dan dirayah. Tokoh ini termasuk salah satu murid dari Ibnu Hazm, ulama besar dari Andalusia. Sa'id Al-Andalusi dikenal sebagai pemikir Arab pertama yang berusaha menafsirkan dan menjelaskan tabiat perilaku manusia sesuai dengan perubahan iklim. Ia menjabat sebagai Qadi negeri Toledo di masa pemerintahan Al-Ma'mun bin Zunnun. Ia tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Di negeri Zaragoza terdapat sejumlah ulama dan intelektual ternama seperti Ibnu Bajjah, seorang filsuf terkemuka, At-Turtushi, seorang ahli fikih, serta Ismail bin Khalaf, seorang qori yang terkenal. Selain itu, terdapat pula sosok Abu Bakar Al-Arabi, 468 hingga 543 Hijriah, yang dilahirkan di Sevilla pada tahun 468 Hijriah. Setelah menimba ilmu di Andalusia, ia merantau bersama ayahnya untuk melanjutkan studi di Baghdad. Dalam pengembaraannya, ia melewati berbagai negeri, termasuk Mesir. Ayahnya wafat di kota Iskandaria dan dimakamkan di sana. Pada tahun 491 Hijriah, Abu Bakar Al-Arabi kembali ke Andalusia. Salah seorang gurunya yang paling terkenal ialah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Faqih Abu Bakar Asy-Syashi, Al-Alamah Al-Adib Abu Zakaria At-Tibris, Al-Alamah Abu Bakar At-Turtushi, dan beberapa ulama besar lainnya. Setelah kembali ke Andalusia, ia membawa ilmu pengetahuan yang luas serta sanad hadis yang berkualitas tinggi. Ia berhasil mendidik beberapa orang murid yang belakangan menjadi ulama besar. Di antara muridnya yang paling menonjol ialah Al-Qadi Iyad dan Abu Ja'far bin Al-Baziz. Selanjutnya, negeri Andalusia juga melahirkan sosok Al-Qadi Al-Imam Al-Mujtahid Al-Yahsabi yang lahir di kota Ceuta pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 476 Hijriah. Putranya, Al-Qadi Abu Abdillah Muhammad, menulis sebuah kitab yang mengabadikan jejak peninggalan sang ayah, berjudul At-Ta'rif bin Al-Qadi Iyad. Kitab ini menjadi rujukan banyak ulama ahli sejarah dan ulama lainnya. Amrun, buyutnya Al-Qadi Iyad, adalah seorang ulama ahli Al-Quran ternama. Ia berhasil menunaikan ibadah haji sebanyak 11 kali dan sering ikut berperang bersama Al-Mansur bin Abu Amir. Kemudian ia pindah ke Sabtah, Ceuta, dan di sana ia dikaruniai seorang putra bernama Iyad. Selanjutnya Iyad dikaruniai seorang putra bernama Musa. Dari Musa Al-Qadi inilah lahir seorang putra bernama Abu Fadl Iyad. Ulama-ulama Andalusia selanjutnya yang hidup pada zaman Yusuf bin Abdul Mu'min adalah Ibnu Al-Awwam, wafat tahun 580 Hijriah atau 1185 Masehi. Nama lengkapnya adalah Zakaria Yahya bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Awwam Al-Ishbil dan berasal dari Isbiliyah, Sevilla. Ia hidup pada masa yang penuh pergolakan di Andalusia
Pada masa pemerintahan Ya'qub al-Mansur, muncul ulama terkenal lainnya yaitu Ibnu Rushd 580 hingga 595 Hijriah atau 1126 hingga 1198 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abul Walid Muhammad bin Abul Qas Ahmad bin Syah al-Maliki, lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Selanjutnya Muhammad bin Sa'id bin Zarkun 502 hingga 586 Hijriah atau 1109 hingga 1190 Masehi. Bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id bin Ahmad bin Sa'id al-Ansori al-Ishbili al-Maliki atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Zarkun. Ia lahir pada tahun 502 Hijriah di Zaragoza. Sekarang disebut Hures yang terletak di kawasan selatan Spanyol. Setelah menimba ilmu dari beberapa orang guru di daerah ini, ia diajak pindah oleh ayahnya ke Marrakesh. Selanjutnya ia pindah lagi ke Andalusia dan mengembara di sana. Setelah dekat dengan Al-Qadiyat, ia kembali menuntut ilmu di Marrakesh dan di Ceuta. Ibnu Zarkun menjabat sebagai seorang hakim di Sevilla dan di Selp. Ulama ahli hadis Andalusia ini memiliki sebuah tulisan yang menghimpun Al-Jami Al-Kabir oleh At-Tirmizi dan Sunan Abi Dawud. Ia meninggal dunia di Sevilla pada pertengahan bulan Rajab tahun 586 Hijriah atau 1190 Masehi dalam usia 84 tahun. Di Andalusia juga lahir seorang tokoh bernama Imam Asy-Syaitibi 538 hingga 590 Hijriah atau 1144 hingga 1194 Masehi yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad alias Abul Qasim Al-Qasim bin Firruh bin Halaf bin Ahmad Ar-Ra'ini Al-Andalusiyai Asy-Syaitibi. Ulama besar yang tunanetra ini lahir di daerah Syaitibiyah termasuk wilayah Andalusia pada tahun 538 Hijriah atau 1144 Masehi. Ulama-ulama yang terkenal di zaman Sultan An-Nasir yaitu Ibnu Jubair 540 hingga 614 Hijriah atau 1145 hingga 1217 Masehi. Seorang sastrawan yang suka mengembara, ia dilahirkan pada tahun 540 Hijriah di Valencia. Setelah mempelajari ilmu qiraah, ia kemudian menekuni ilmu sastra hingga menjadi seorang sastrawan sekaligus penulis ternama. Di antara hasil tulisannya yang terkenal ialah Rihlah Ibnu Jubair, Nasham al-Juman fi at-Tashki min Ikhwan az-Zaman, Natijah Wajdi al-Jawani fi Ta'bin al-Qur'an as-Salih. Selanjutnya ada Ibnu Al-Qurtubi 556 hingga 611 Hijriah atau 1121 hingga 1214 Masehi. Nama lengkapnya Abdullah bin Al-Hasan bin Ahmad bin Abdul Hajjaj Yusuf bin Abdullah Al-Ansari Al-Malaki. Penduduk Kurtuba atau yang biasa dipanggil Abu Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Qurtubi. Ia dilahirkan di Malaga pada tanggal 22 Zulqa'dah tahun 565 Hijriah atau November 1161 Masehi. Selain dikenal sebagai ulama qiraah yang ahli dalam ilmu tajwid, beliau juga seorang tokoh ulama ahli hadis yang memiliki wawasan pengetahuan yang sangat luas tentang hadis seluk-beluknya. Para sejarawan juga memasukkan Ibnu Battutah 702 hingga 779 Hijriah atau 1304 hingga 1337 Masehi yang dikenal dengan penjelajahannya hingga ke Samudra Pasai. Ia menulis kitab yang sangat populer yaitu Rihlah Ibnu Battutah. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati At-Tanji. Dilahirkan di Tangier pada tahun 703 Hijriah atau 1304 Masehi. Ia dikaitkan pada suku Lawatah, yakni suku bangsa barbar cukup besar yang wilayah pedalamannya membentang sampai ke pantai Afrika Utara dan dari laut sampai ke Libya.
Sebagai tokoh pengembara, ia telah menghabiskan waktu selama 28 tahun untuk menjelajahi seluruh bagian dunia yang terkenal pada masanya. Itulah sejumlah tokoh intelektual dan ulama yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Kehadiran ulama-ulama besar ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah pilar utama dalam mewujudkan peradaban. Sampai saat ini, ilmu yang diwariskan dari mereka masih terjaga dan memberikan inspirasi hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.